Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu Aisyah cabang Lamongan yang dimuliakan Allah, manusia sejatinya diciptakan Allah di muka bumi ini untuk mendapatkan ujian. Oleh karenanya, ujian merupakan hal yang lazim untuk diterima dan dilalui oleh manusia. Siapapun dia, pasti akan pernah merasakan kepedihan, kesedihan, atau mungkin kelaparan dan rasa yang nyaris putus asa karena tidak bisa keluar dari permasalahannya. Tidak ada seorang pun yang hidupnya akan senang terus atau juga yang sedih terus. Karena pastinya manusia akan mengalami berbagai fase dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kami sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, pada saat ditimpa masalah, kesulitan maupun musibah, kita dianjurkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ujian harus dihadapi, bukan diratapi atau dicurhatkan ke sana kemari, bahkan sosmed tak luput dari curhatan. Nauzubillah min dzalik. Apa yang akan didapatkan? Yang suka pada kita mungkin akan ikut prihatin, sekedar prihatin. Yang benci dengan kita bisa jadi akan mentertawakan kita. Seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan kita dan Maha menolong. Tentunya apabila hambanya mau memohon dan meminta tolong kepadanya, doa adalah kunci dan solusi dari segala masalah. Surat Al-Baqarah 156, "Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat selanjutnya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Ada sebuah diskusi riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku," yang maknanya Allah akan memperlakukan manusia sesuai dengan keyakinan mereka. Lebih baik berbaik sangka dan yakin ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Ibu-ibu Aisyah cabang Lamongan yang berbahagia, alim ulama memberikan solusi apabila tertimpa masalah. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, tawakal. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup. Dia tidak membutuhkan hal lain atau siapapun lagi. Hanya Allah tempat bergantung dan meminta pertolongan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, barang siapa menggantungkan hatinya kepada makhluk, maka ia akan tersiksa oleh makhluk tersebut, siapapun itu. Solusi yang kedua dengan memperbanyak istighfar. Dalam kisah Nabi Nuh, surat Nuh ayat 10, "Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun." Solusi yang ketiga dengan memperbanyak sholat dan sabar. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 45,
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Sejatinya tujuan dari ujian adalah diangkatnya derajat dan dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam setiap masalah, ujian maupun musibah yang ada bisa menjadi ladang pahala pembersih dosa, penguat iman serta momen evaluasi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.